Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Scratch ya. Mungkin setelah ini kita akan pindah ke materi lain atau akan menggunakan software lain ya. Nah, atau bisa jadi kita akan membuat sesuatu yang lebih kompleks dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membuat game perang ya di Scratch. Karena dia game perang, mungkin hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menghapus sprite kucing ini ya. Ini saya hapus dan anggaplah game perang kita itu nantinya tampak atas. Nah, karena dia tampak atas, maka saya akan memilih sprite yang tampak atas. Jadi di sini akan ada dua hero ya. Ada satu hero, ada dua karakter maksudnya, ada dua sprite, satu hero, satunya sebagai lawannya. Nah, anggaplah di sini saya akan mencari sesuatu yang tampak atas. Nah, anggaplah hero-nya adalah Beetle ini. Ya kan, anggaplah hero-nya adalah Beetle ini dan saya tambahkan lagi sprite. Anggaplah musuhnya adalah Bat ya atau kelelawar ini. Nah, sekarang di sini kita punya dua sprite. Di sini saya akan fokus pada sprite yang pertama dulu. Nah, pada sprite yang pertama, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita ingin menentukan posisinya, lalu menggerakkannya. Untuk yang bed ini saya klik, kita sembunyikan dulu biar tidak mengganggu. Nah, sekarang kita mau ketika kita menekan tombol start, yang terjadi adalah si kumbang ini itu berada posisi di sini. Ya kan, jadi kita angkat secara manual, dia berada di sisi kiri. Anggaplah posisi Y-nya itu kita jadikan 0 di sini. Tak. Nah, ini kalau dia terlalu besar, kita bisa kecilkan, misalnya di sini saya pilih 30 ya. Oke, atau misalnya 30 saja supaya kanvasnya atau area permainan itu menjadi lebih luas. Nah, sekarang ini saya mundurkan lagi, misalnya di sini. Ini Y-nya kembali saya jadikan 0. Seperti ini ya. Nah, baik. Artinya begini. Ketika kita menekan start, yang terjadi adalah kumbangnya berada di posisi ini. Nah, supaya hal tersebut terjadi, coba kita ke event, terus masukkan when start click atau when go click. Kita mau posisinya berada di sini ya. Nah, jadi kita ke motion. Nah, ingat awalnya itu harus di setel dulu posisinya. Misalnya posisinya ada di minus 226 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Setelah itu kita masukkan go. Nah, ini fungsinya maksudnya adalah ketika go ditekan, kumbangnya berada posisi ini. Contoh ya, anggaplah kita sedang bermain dan selesai bermain, kumbangnya berada pada posisi ini. Nah, itu ketika ditekan go, maka dia akan kembali ke posisi semula. Dan satu lagi, terkadang nantinya itu kita akan berbelok ya, akan berbelok. Nah, bisa jadi kumbangnya akan berputar seperti ini, dan ketika kita tekan go, benar posisinya berada pada posisi semula, akan tetapi dia berputar. Nah, kita mau dia menghadap ke depan. Jadi di sini kita tambahkan point direction 90. Coba kita tekan go. Oke, dia sudah kembali ya. Kita coba pindahkan ke tempat lain dengan kemiringan yang berbeda. Setelah itu kita tekan go. Oke, dia sudah kembali normal. Jadi untuk Beetle-nya ya, ingat pastikan ini aktif. Nah, sekarang Beetle-nya untuk sementara sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin dia bisa bergerak ya. Dia bisa bergerak. Nah, caranya sama dengan yang seperti sebelumnya. Kita masuk ke control, lalu masukkan forever, lalu masukkan if. If di sini maksudnya adalah kalau kita menekan tombol atas atau misalnya tombol maju ya. Di sini misalnya saya masukkan key, space-nya saya ganti menjadi tombol atas. Jadi logikanya adalah ketika kita menekan tombol panah atas, maka dia maju ke sini. Dia maju ke sini. Nah, itu berarti kalau dia maju, itu kodenya ada di X, di motion. Dan di sini saya masukkan move ya. Coba. Saya tekan go. Oke, berhasil maju.
Saya stop, tekan go lagi, berhasil maju. Cuman dia terlalu cepat ya. 10 ini mungkin saya akan kurangi misalnya jadi 3. Saya stop, mulai lagi. Nah, begini lebih enak. Permainan bisa lebih seru kalau seperti ini. Nah, sekarang yang jadi persoalan, dia belum bisa belok. Nah, kita akan buat dia berbelok. Caranya sama dengan sebelumnya, kita masukkan if lagi dari kontrol. Nah, sekarang kita mau kalau kita menekan panah kanan misalnya, berarti kita ke sensing. Key sebelah kanan ini masukkan right arrow. Oke, apa yang terjadi ketika kita menekan panah kanan? Kita ke motion, anggaplah dia berputar ya. Misalnya turn right. Nah, misalnya kita stop dulu. Setelah itu kita mulai lagi. Saya tekan ke atas atau maju. Oke, dia sudah berbelok ya. Oke, berhasil. Cuman beloknya ini terlalu tajam. Anggaplah di sini saya ubah menjadi 8, misal ya. Oke, saya tekan maju. Oke, ini lebih smooth. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kirinya belum bisa. Nah, sekarang untuk kirinya sama. Itu kita masukkan if lagi, if-nya kita simpan di sini. Setelah itu kita ke sensing. Setelah di sensing, masukkan key left atau left arrow. Nah, kebalikannya kalau ini adalah berputar ke kanan 8 derajat. Nah, sekarang kita akan buat dia berputar ke kiri sejauh 88 derajat. Oke, ini saya stop. Setelah itu kita mulai lagi. Oke, berhasil ya. Kita sudah berhasil mengendalikan kumbangnya. Nah, satu lagi, terkadang kita butuh mundur. Berarti di kontrol, kita ambil if, pasang di bawah if. Ingat ya, if ini semua dipasang di bawahnya. Sebenarnya sih bisa digabung ya. Cuman nanti kita akan belajar if percabangan. Nah, sekarang kita ke sensing lagi. Oke. Space ini kita ganti menjadi down arrow atau panah bawah. Nah, apa yang terjadi kalau panah bawah ditekan sama dengan ini ya. Kita masukkan move. Tapi karena dia mundur, di sini saya jadikan -3. Saya stop, terus mulai lagi. Oke, berhasil ya. Sekarang mundur. Oke, bisa. Baik, saya stop. Nah, sekarang berikutnya satu lagi ya, saya ingin menambahkan misalnya sprite peluru. Tadi bed ini kita belum pakai, atau sekarang ini selesai ya. Nah, sekarang kita ke bednya dulu, ke bed atau si kelelawar. Kelelawar ini ingat dia tidak kelihatan karena tadi kita hide ya. Sekarang kita akan show dia. Nah, seperti ini. Ingat, dia juga terlalu besar. Saya akan kecilkan ukurannya, saya ubah size-nya menjadi 40. Nah, di sini bisa dilihat kelelawarnya dia menghadap ini ya, menghadap ke atas. Kita akan buat atau putar dia berhadapan dengan si kumbang. Berarti kita akan edit dia di kostum. Setelah itu di kostum ini saya akan seleksi semuanya seperti ini. Nah, seperti ya. Klik tahan geser, pastikan terbungkus semua seleksinya. Setelah itu di bagian bawah sini ada tanda panah melengkung. Kita klik tahan geser ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena musuhnya ada di sebelah kiri. Atau lawannya ada di sebelah kiri. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Baik, selesai. Saya kembali ke kode. Dan ini kita pindahkan dia ke sini. Baik, berikutnya kita akan buat si kelelawar ini mengejar si kumbang ini atau si beetle ini. Caranya, ingat yang sudah kita kasih kode itu baru beetle ya, baru beetle. Untuk kode bat belum ada. Nah, sekarang kita masukkan. Kalau ini ditekan ya, kalau start ditekan sama dengan tadi, kita pastikan dia posisinya di sini. Berarti kita go to X ya. Nah, Y-nya ini bisa diubah jadi 0. Setelah itu direction juga, point in direction kita masukkan.
Jadi kalau dia misalnya posisinya berada di sini, kalau kita tekan go, maka dia kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat si kelelawar ini mengejar si kumbang. Sekarang dikontrol, kita masukkan forever. Nah, setelah itu kita akan ke motion. Kenapa motion? Karena kita mau dia bergerak. Nah, sekarang kita pilih point to word. Oke, point to word, mouse pointer ya. Coba kita lihat apa hasilnya kalau mouse pointer. Dia akan mengarah ke mouse pointer ya. Coba lihat, kalau mouse saya gerakkan dia ikut dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan buat dia maju. Nah, berarti kita masukkan move. Wih, terlalu kencang ya kalau 10. Coba ini saya ubah menjadi 2. Nah, begini ya. Nah, sekarang dia mengejar mouse pointer. Nah, tapi kita tidak mau mouse pointer yang dikejar. Yang dikejar adalah si beetle ini. Nah, ini kita ganti menjadi beetle. Nah, sekarang beetle seharusnya bisa kabur dari kelelawarnya. Oke, seperti ini ya. Atau misalnya kalau dirasa kelelawarnya aneh karena dia menghadap ke atas. Nah, sekarang kostumnya kita bisa edit. Ini seperkecil. Kita putar sama dengan seperti tadi, cuman kita putar seperti ini dia. Oke. Kurang lebih begini ya. Saya tekan go. Nah, dia sudah menghadap depan. Kita belok. Ini saya pindahkan ke kode dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang mungkin kalau musuhnya banyak itu lebih seru ya. Nah, berarti sekarang kita mau menggandakan si kelelawarnya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, ini saya stop dulu. Caranya adalah di sini saya akan buka ini dulu ya. Saya akan buka ini dulu. Di sini kita akan masukkan clone. Clone itu ada di kontrol bagian bawah. Nah, secara terus-menerus buat clone of myself. Myself ini siapa? Myself ini adalah si kelelawar ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita tekan go, dia akan ke posisi awal di sini dan dia akan membuat clone dirinya. Coba aktifkan. Nah, ini sebenarnya dia sudah mengklon dirinya ya. Dia sudah mengklon dirinya. Coba ini saya masukkan. Nah, coba bisa dilihat ya, dia sudah bisa mengklon dirinya. Point directionnya coba ini saya ubah karena tadi kita sudah putar. Nah, lihat ya, dia sudah berhasil mengklon dirinya. Kabur. Nah, klonnya ada banyak ya, klonnya ada banyak. Nah, sekarang kita mau semua klonnya ini mengejar ya, mengejar si beetle. Nah, bagaimana caranya? Ini saya stop dulu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, one direction ini belum kita butuhkan ya, atau mungkin kita tidak butuhkan nantinya. Nah, sekarang kita masukkan ini. When I start a clone, ketika saya sudah mulai menggandakan diri. Ingat ya, perintah sebelumnya adalah menggandakan diri secara terus-menerus. Nah, sekarang ketika dia mulai menggandakan diri, apa yang akan terjadi? Nah, di sini kembali kita masukkan forever. Nah, setelah itu kita akan buat semua hasil klonnya itu mengikuti si beetle. Oke, coba deh. Oke, dia sudah mengikuti. Oh,
Begitu ya, dia sudah mengarah tapi dia belum bergerak. Nah, atau kelelewarnya sepertinya terlalu banyak deh. Kelelewarnya terlalu banyak. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan? Ini saya stop dulu. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan buat menunggu. Kasih menunggu dia. Misalnya gandakan diri setiap 1 detik, ya kan? Jadi kita masukkan wait di sini. Coba. Oke. Wih, setidaknya sudah kelihatan sedikit lebih bagus ya. Kalau misalnya dirasa terlalu cepat menggandakan, berarti weightnya kita bisa ganti menjadi 2 detik misalnya. Saya stop, terus mulai lagi. Oke, jadi nanti setiap 2 detik akan ada musuh baru yang muncul. Nah, berhasil ya. Sekarang, ada yang aneh. Apa yang aneh? Ini muncul terus. Dia muncul terus. Nah, kita mau musuhnya itu enggak begini ya. Ini tidak muncul, nanti tiba-tiba saja muncul begitu. Atau bagaimana bahasanya? Nah, ini ketika go ditekan, dia enggak langsung muncul. Berarti kita hide dulu ya. Kita ke looks, kita hide. Nah, kapan dia muncul? Ketika dia sudah menggandakan di diri. Berarti sini kita show. Oke, coba deh. Tak, oke, berhasil. Kita tunggu 2 detik muncul. Oke, sekarang lebih halus ya. Nggak tiba-tiba ini. Yang nggak seperti tadi ada patung ya tiba-tiba menggandakan diri. Nah, sekarang masih ada yang aneh. Yang aneh apa? Karena kelelewarnya muncul di satu tempat yang sama. Seharusnya atau idealnya kita akan buat kelelewarnya kadang muncul dari atas, kadang muncul dari bawah. Nah, untuk yang itu bagaimana caranya? Nah, sekarang caranya di bawah show ini kita akan setel di sini ya, ketika dia sudah mengclone dirinya. Nah, di sini kita akan buat kelelewarnya berpindah ya dari atas ke bawah, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya kita langsung masukkan go to X ya. Nah, ini dia. Go to X. Nah, ini kelelewarnya saya show dulu seperti ini. Nah, posisi Y-nya adalah kadang-kadang di atas ini 165 ya, dan kadang-kadang di bawah ini minus 145, atau kita bisa samakan dengan yang di atas tadi. Berarti kita mau dia berada di random position lah misalnya. Itu saya ke operator. Nah, ini pick random saya masukkan di sini. Angkanya berapa? Angkanya yang saya masukkan mulai dari atas. Tadi ini ya 165 ya. 165 dan di bawah minus 165. Oke. Nah, coba saya stop terus tekan play. Nah, coba dilihat kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ini kita tinggal kabur. Oke. Sampai di sini berhasil ya. Sampai di sini berhasil. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat si kumbang ini mati ketika bersentuhan dengan kelelawar. Bagaimana caranya? Caranya ini kembali saya ke kumbang ya. Misalnya ke kumbang atau bisa di bed saja. Di sini di forever saya bisa masukkan if. Dikontrol ya. Misalnya di bawah kalau apa? Kalau kelelawar ini bersentuhan dengan kumbang. Berarti kita ke sensing, paling atas ada touch. Kalau kelelawar ini menyentuh si beetle atau si kumbang, apa yang terjadi? Misalnya mainkan musik. Musiknya apa? Coba. Misalnya ini ya. Nah, mainkan musik.
Nah, setelah itu apa? Karena kumbangnya mati, berarti tidak bisa main lagi dong. Nah, di kontrol kita masukkan stop all. Coba kita mulai. Oke, kita kejar. Nah, berhenti ya. Seperti itu. Atau kita masukkan ini. Ini ya, bukan ini. Jadi audionya berputar sampai selesai. Coba. Oke, ketika suaranya selesai dimainkan, baru gamenya berhenti. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, nah ini kan sudah berhasil ya. Si kelelawar sudah banyak muncul dan dia kalau berhasil menangkap si beetle, gamenya berhenti. Nah, kita akan membuat si beetle ini bisa membela dirinya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita masukkan di beetle, klik beetle. Nah, kita akan, kita akan menambahkan peluru dulu ya. Kita akan menambahkan peluru. Di sini misalnya saya tambahkan sprite. Misalnya yang saya akan jadikan peluru adalah misalnya ini ya, button ini. Nah, ini kalau terlalu besar, teman-teman bisa perkecil. Saya jadikan 20 misalnya. Lalu saya letakkan di sini misalnya. Atau kita jadikan 10 coba. Oke. Kita letakkan di sini di depannya. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan? Seperti biasa, kita ke event, masukkan when, go, click. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan menduplikat si peluru ini, ya kan? Jadi di sini saya masukkan forever dulu di kontrol. Setelah itu kita ingin ketika kita menekan tombol spasi pelurunya menggandakan diri. Berarti di sini kita masukkan if. Setelah itu kita ke sensing. Di sensing itu kita masukkan if key space pressed. Nah, kalau tombol spasi ditekan, apa yang terjadi kalau tombol spasinya ditekan? Gandakan peluru ini, ya kan? Berarti kita ke bawah, create clone of myself, seperti itu ya. Tapi atau nanti kita akan lihat perubahannya, apa yang terjadi. Nah, setelah itu, ini kita kembali masukkan. Ketika peluru ini sudah mulai menggandakan diri, nah apa yang terjadi? Nah, kita mau dia mengikuti arah si beetle ini, ya kan? Ini kalau saya tekan start, nah ini sebenarnya sudah menggandakan diri. Cuman pertama dia belum terlempar dan dia juga tidak mengikuti si beetle ini. Seharusnya peluru ini mengikuti si beetle ya. Saya stop dulu. Nah, berarti di sini kita ke motion. Kita buat dia go to mengikuti si beetle. Selalu berada di beetle. Oke, tak. Itu bisa dilihat kalau saya tekan spasi, dia meninggalkan jejak peluru. Begitu ya. Saya tekan stop. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita akan masukkan point direction. Nah, kenapa kita masukkan point direction? Point direction itu adalah kemiringan ya. Sekali lagi, dia mengikuti si beetle. Nah, directionnya ini mengikuti si beetle. Nah, sekarang kita ke sensing. Terus kita masukkan kita ke operator coba. Kita masukkan off ini ya. Nah, ini dia. Atau sebentar, coba saya ke sensing dulu. Oh, ini dia, sorry ya. Nah, di sini stage ini kita ganti menjadi beetle. Kenapa? Karena beetle yang akan diikuti ya. Nah, setelah itu di sini kita ubah menjadi direction. Oke. Jadi ingat yang diubah adalah
Ini ubah dulu ke beetle ya. Setelah itu baru muncul direction. Nah, coba deh. Oh ya, satu lagi. Pelurunya itu belum terlempar ya, belum terlempar. Sekarang kita akan lempar si peluru ini. Caranya, di sini kita masukkan forever. Tak. Setelah itu, forevernya belum ya. Ini yang tidak kita pakai. Nah, ini sudah mengikuti kemiringannya. Nah, sekarang kita buat dia bergerak ke depan ya. Nah, sekarang berarti di sini kita buat dia change Y. Change Y. Oke, coba deh. Sudah terlempar atau belum? Oke. Hampir. Baik, selanjutnya ini sudah menggandakan diri ya. Sudah menggandakan diri. Nah, misalnya di sini saya ubah jadi 8. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan forever di sini dan melempar dia ke sumbu X dengan menggunakan move. Seperti ini. Coba kita play. Oke, sudah muncul. Oke, seperti ini ya. Misalnya change Y-nya ini saya ubah jadi 1 saja atau 0 saja supaya dia berada di tengah. Oke. Satu lagi. Pelurunya muncul terus ya. Pelurunya muncul terus. Jadi seperti biasa kita akan looks, kita hide dia dulu di sini. Nanti di show ketika sudah menggandakan dirinya. Oke, berhasil. Berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, tadi disentuh. Oke. Atau kalau pelurunya terlalu banyak, di sini kita bisa buat menambahkan weight. Nah, misalnya di sini ya. Jadi setiap 1 detik baru muncul pelurunya. Nah, kalau terlalu lama, misalnya saya ubah menjadi 0,3 detik. Oke, begini ya. Nah, baru pelurunya tidak terlalu banyak keluar. Nah, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan berikutnya adalah bagaimana caranya agar peluru yang kena oleh si ini, kelelawar ini, dia kelelawarnya hilang atau mati. Nah, itu kita ke spreadnya si kelelawar ini. Nah, di sini kita masukkan if lagi. Tak. Terus di sensing, masukkan ini touch. Nah, kalau si kelelawar ini menyentuh si button 1 yang ini ya, button 1 atau peluru ini, apa yang terjadi? Nah, kita akan masukkan delete this clone bagian bawah ini dia. Coba kita play. Saya tembak. Oke, berhasil ya. Berarti sekarang kita bisa aman ya dari kabur. Nah, berhasil ya. Berhasil. Nah, satu lagi ya. Coba lihat deh. Di sini ada banyak peluru. Coba lihat. Ada banyak peluru, pelurunya nyangkut. Nah, kita mau peluru tersebut tidak muncul ya. Tidak muncul. Berarti kita sekarang ke sini. Apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan masukkan if ya. Kita masukkan if kalau peluru ini menyentuh sudut kanvas game kita. Nah, berarti kembali ke sini. Kita masukkan lagi touching. Jadi kalau peluru ini menyentuh menyentuh sisi komputer ya, yang ini sisi layar. Nah, kita mau dia terhapus. Nah, coba kita mulai.
Oke, sudah tidak tinggal ya, pelurunya sudah tidak ada. Nah, satu lagi, ketika kita mau juga ketika peluru ini menyentuh kelelawar, pelurunya juga hilang. Nah, ini kan tembus ya. Nah, sekarang saya stop dulu. Ini saya bisa tambahkan kembali yang ini ya. Kalau menyentuh si bed. Nah, di sini supaya saya tidak menambahkan if lagi, saya bisa tambahkan di operator pakai or. Nah, touchingnya saya masukkan di sini. Jadi kalau pelurunya menyentuh sudut komputer atau menyentuh kelelawar, hapus clone-nya. Seperti itu ya. Coba deh. Oke, pelurunya terhapus. Kalau menyentuh kelelawar, oke, pelurunya juga terhapus. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti kita butuh lebih banyak peluru deh. Misalnya ini saya ubah menjadi 0,1. Tak, tembak. Nah, ini kadang enggak ini ya, enggak terhapus. Wih. Berarti musuhnya kuat kalau begitu. Oke. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau poinnya bertambah ketika menyentuh si kelelawar ini atau kelelawar menyentuh si peluru ini. Nah, caranya bagaimana? Kita sebenarnya bisa ke ini, ke kelelawar ya. Kita isinya di kelelawar saja. Jadi kalau kelelawar ini menyentuh si si peluru ya. Nah, ini ya. Kalau dia disentuh oleh peluru, maka dia terhapus. Tapi sebelum dia terhapus, kita akan set variable point menjadi bertambah 1 ya, yang ini. Tek. Oke, coba deh. Oke, bertambah 1. Kalau ininya mati, maka bertambah lagi 1 poin. Nah, berhasil ya sampai di sini. Nah, coba saya stop, terus main lagi. Nah, ada yang aneh. Kita baru main, belum menembak apa-apa, poinnya sudah 5. Nah, di sini kita akan set variable point menjadi 0. Kita simpan di sini. Nah, ini direction kita tidak butuhkan. Oke, set point jadi 0. Kita tambahkan ini. Nah, dia kembali ke 0. Tek. Baik. Nah, Ustadz kasih tugas ya, silakan ini diselesaikan dan coba buat sintaksnya untuk variabel live atau jangan live ya, misalnya help. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar ketika baru main ini ya, poinnya jadi 0 kan berhasil. Nah, coba bagaimana caranya supaya health-nya ini ketika baru main poinnya health-nya berubah menjadi 10 misalnya, dan ketika health-nya menjadi 0 maka gamenya berhenti. Itu silakan dikerjakan dan di save ya, file save to your computer. Setelah itu filenya dikirim ke Ustadz. Oke? Terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.